Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas bilangan pecahan. Materi ini sudah kalian pelajari dulu sewaktu di SD. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat 1. Memahami pengertian bilangan pecahan dan jenis-jenis bilangan pecahan. 2. Mampu mengubah bentuk bilangan pecahan. 3. Membandingkan dua bilangan pecahan. 4. Mengurutkan bilangan pecahan. A. Pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika dinyatakan sebagai A per B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Contoh, sebuah kue yang dibagi menjadi 4 bagian dan bagian kue yang sudah dipotong ini bisa kita buat dalam bentuk pecahan. Di bagian kue yang sudah terpotong 1 dari 4. Sehingga bentuk pecahannya 1 per 4. Dan bagian kue yang lainnya ada 3 bagian, maka bentuk pecahannya 3 per 4. Gambar kedua, ada sehelai kain batik yang dibagi menjadi 3 bagian, dan bagian kain yang sudah terpotong ada 1 bagian, sehingga bentuk pecahannya 1 per 3. Dan 2 bagian lainnya 2 per 3. Untuk memahami berbagai bentuk pecahan, silahkan kalian lihat gambar berikut ini. B. Jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa, contohnya 1 per 2, 3 per 5, 7 per 4. Yang kedua, pecahan murni, contohnya 1 per 3, 2 per 7, 3 per 8. Dan pada pecahan murni, pembilang selalu lebih kecil daripada penyebutnya. Yang ketiga, pecahan campuran. Contohnya, 1 per 3, 2 per 5, 5 3 per 7. Yang keempat, pecahan desimal atau pecahan berkoma. Contoh, 0,2, 1,25, 3,09. Yang kelima, persen atau per 100. Contoh, 15%, 20%, 60%. Yang terakhir, per mil atau per 1000. Contohnya, 10 per mil, 35 per mil, 50 per mil. C. Mengubah bentuk bilangan pecahan. 1. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh, 12 2 per 5. Cara mengubahnya, kita kalikan penyebutnya 5 dikali 12, yaitu 60, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi 60 tambah 2 adalah 62, sehingga pecahan biasanya 62 per 5. Yang kedua, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, jadi kebalikan dari yang sebelumnya. Contoh, 31 per 4. Maka kita bagi 31 dibagi 4, sama dengan 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 31, yaitu 4 kali 7. Hasilnya 28, kita kurang, sisanya 3. Jadi sisanya ini kita jadikan pembilang, dan pembaginya ini kita jadikan penyebut. Sehingga 31 per 4 sama dengan 7, 3 per 4. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke desimal. Cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Contoh 2 per 5, karena penyebutnya 5, maka 5 ini bisa kita jadikan per 10, sehingga kita kalikan 2. Jadi karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Jadi 2 kali 2, 4, 5 kali 2, 10. Pembagian dengan 10 akan menghasilkan satu angka belakang koma. Jadi 4 per 10 sama dengan 0,4. Jadi satu angka di belakang koma. Cara kedua, pembagian bersusun. Contoh 7 per 3, maka 7 dibagi 3. Sama dengan 3 kali berapa yang mendekati 7? 3 kali 2.
hasilnya 6, kita kurang, 7 kurang 6 adalah 1. 1 nggak bisa dibagi 3, maka kita tulis 0, jadinya dia 10, pada hasil kita tulis koma. Jadi 10 bagi 3 adalah 3, 3 kali 3, 9, kita kurang, hasilnya 1. Muncul lagi 10, kita bagi lagi 3, hasilnya 3, 3 kali 3, 9, 10 kurang 9, 1. Karena ini berlanjut angkanya seperti ini, maka cukup kita hitung sampai 2 angka belakang koma. Jadi hasilnya 7/3 sama dengan 2,33. Yang keempat, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh 0,8. Karena satu angka belakang koma, maka ini jadinya per 10. 8/10. Kemudian kita sederhanakan, karena ini sama-sama bilangan yang bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Jadi 0,8 sama dengan 4/5. Yang kedua 1,75. Karena 2 angka belakang koma, maka ini per 100. Jadinya 175/100. Kemudian kita sederhanakan, karena ini bisa sama-sama dibagi 5. 175 dibagi 5, 35. 100 dibagi 5, 20. Kemudian ini masih bisa dibagi lagi dengan 5. 35 bagi 5, 7. 20 bagi 5, 4. Jadi 1,75 sama dengan 7/4. 5. Mengubah pecahan biasa ke persen. Contoh 1/5. Kalau dia persen, artinya penyebutnya harus dijadikan per 100. Jadi, 5 dikali berapa yang hasilnya 100, yaitu 5 kali 20. Karena penyebut dikali 20, maka pembilang juga harus dikali 20. Jadi, 1 kali 20, 20. 5 dikali 20, 100. 20/100 artinya 20%. Yang keenam, mengubah persen ke pecahan biasa. Contoh 16%, artinya 16/100. Sama-sama kita bagi 4. 16 bagi 4, 4. 100 bagi 4, 25. Jadi 16% sama dengan 4/25. Yang ketujuh, mengubah pecahan biasa ke per mil. Contoh 7/8 sama dengan 7/8 sama-sama kita kali dengan 125, karena penyebutnya ini harus menjadi per 1000. Jadi 8 kali 125 itu 1000. 7 dikali 125, 875. 875/1000 sama dengan 875 per mil. 8. Mengubah per mil ke pecahan. Contoh 75 per mil. Artinya 75/1000. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 25. 75 bagi 25, 3. 1000 bagi 25, 40. Jadinya 3/40. Membandingkan dua bilangan pecahan. Pecahan senilai. Perhatikan gambar, ini merupakan pecahan 1/2. Gambar kedua pecahan 2/4, gambar ketiga pecahan 3/6. Pecahan A per B akan senilai atau ekuivalen dengan C per D jika A kali D akan sama dengan C kali B. Contoh, pecahan yang pertama setengah dengan 2/4. Apakah senilai? Kita kali silang. 4 dikali 1, 4. 2 dikali 2, 4. Karena hasilnya sama, artinya setengah sama dengan 2/4. Yang kedua, setengah dengan 3/6. Kita kali silang lagi, 6 kali 1, 6. 2 kali 3, 6. Karena sama, maka setengah sama dengan 3/6. Contoh berikutnya, dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, dan lebih dari, bandingkan pecahan berikut. Yang pertama, 2/5 titik-titik dari 1/4. Karena penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu dengan cara kali silang lagi. Jadi 4 dikalikan kedua hasilnya 8, 5 dikali 1 hasilnya 5. Kemudian
Per, penyebutnya dikalikan juga. 5 dikali 4 adalah 20. Lihat, pembilangnya 8 dan 5 lebih besar 8. Sehingga 8 per 20 lebih besar dari 5 per 20. Sehingga 2 per 5 lebih besar dari 1 per 4. E. Mengurutkan bilangan pecahan. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. 1 per 6, 350 per mil, 30%, dan 0,25. Pecahan ini karena berbeda, ada pecahan biasa, ada per mil, ada persen, dan pecahan desimal, sebaiknya kita jadikan dia dulu pecahan desimal. Kalau kita jadikan dia pecahan biasa, maka nanti kita akan mengubah atau menyamakan penyebutnya. Jadi lebih baik dijadikan pecahan desimal saja. Yang pertama, 1 per 6, kita cari pecahan desimalnya 1 dibagi 6. Sama dengan 1 lebih kecil dari 6, maka kita jadikan 10. Kemudian pada hasilnya kita tulis 0, jadi 10 dibagi 6, 1. 1 dikali 6 adalah 6, kita kurang, 10 kurang 6, 4. Kemudian muncul lagi 0, 40 dibagi 6 adalah 6, 6 dikali 6, 36. Kita kurang, sisanya 4. Kemudian kita datangkan lagi 0, jadinya 40 dibagi 6, hasilnya 6. 6 kali 6 adalah 36. Kita kurang, sisanya 4. Karena ini akan menghasilkan hasil yang sama, kita stop saja pencariannya sampai 0,166. Karena angka 6 ini lebih daripada 5, maka kita bulatkan menjadi 0,167. Kemudian 350 per mil. Kita rubah menjadi 350 per 1000. Kalau per 1000 artinya pecahan desimalnya 3 angka di belakang koma. Sehingga dia menjadi 0,350. Jadi 3 angka belakang koma. Ini sama dengan 0,35. Kemudian 30% sama dengan 30 per 100. Karena per 100, maka 2 angka belakang koma, jadinya 0,30. Atau sama dengan 0,3. Yang terakhir 0,25. Di sini kita lihat dari hasil ini, yang terkecil adalah 0,167. 0,1 lebih kecil daripada yang lainnya. Jadi ini yang pertama, yang terkecil. Kemudian yang kedua adalah 0,25. Jadi 0,2 ya. Setelah itu 0,3. Nah, dan yang paling besar 0,35. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil adalah 1 per 6, 0,25, 30%, dan 350 per mil. Jika kalian sudah memahami materi tersebut, silakan kerjakan latihan berikut. Di sini nomor 1, kalian tinggal menentukan bilangan ini mana yang lebih besar, kecil, ataupun sama dengan. Kemudian yang nomor 2-nya mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Selamat bekerja, semoga berhasil. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.